Selamat siang semuanya. Sudah siap kita belajar matematika? Pelajaran terakhir pokok semangat ya. Mari kita teriakkan yel-yel matematika dulu. Matematika? Matematika itu? Baik, hari ini sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Ada yang bisa pimpin doa? Silakan, Dennis. Terus kita mulai berdoa, jadi kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Ya, baik. Hari ini apakah semuanya masuk? Oh iya, saya lupa tadi surat ada yang dispen ya, turnamen futsal ya. Ya, surat dispennya sudah saya terima. Berapa orang ya? 6 orang. Ya, 6 orang. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu belajar apa ya? Tabel distribusi. Topiknya apa? Kita belajar apa? Statistika. Coba ada yang masih ingat nggak? Statistika itu apa ya? Ya, siapa? Ideal. Akan mulai pengumpulan, analisis, sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Ya, betul. Ya. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mengolah tentang data, ya, mulai dari ngumpulin, kita olah sampai bisa menjadi informasi yang berguna. Itulah pengertian dari statistika. Oke. Nah, hari ini kita lihat kita belajar apa? Ya, jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar pada hari ini. Nah, yang pertama adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Lalu akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya. Lalu yang kedua adalah operasi keterampilan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi masih sama, kita masih akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, cuman hari ini kita akan berbeda model pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar dengan model problem based learning, di mana nanti kalian akan melihat suatu masalah yang bisa diselesaikan dengan statistika. Ya, tujuan pembelajaran hari ini setelah dilakukan pembelajaran dengan problem based learning, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan cara membuat tabel distribusi dari sekumpulan data mentah dengan benar. Yang kedua, menganalisis tabel distribusi frekuensi dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari sekumpulan data mentah dengan benar. Ya, oke. Nah, kita akan masuk ke, saya lupa, boleh ada pintu. Ya, kita akan masuk. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelumnya tentang pelajaran minggu lalu? Beda ya. Oke, nah hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning di mana ada dua masalah. Di sini ada masalah mengenai pengusaha dan masalah mengenai pemain basket. Ya, kemarin saya sudah survei, ya survei juga menggunakan statistik ya. Nah, jadi saya sudah survei kemarin ada yang memilih masalah mengenai pengusaha. Ya, nah, nanti LKPD-nya akan saya bedakan. Kelompoknya Dani siapa masalah ya? Tentang pengusaha. Satu lagi kelompoknya Rian. Ya. Lalu yang pemain basket kelompoknya Sofi sama Adela. Nah, yang dua kenapa? Oh, kamu pemain basket ya? Saya lupa ya pengusaha Adela sama Danis. Ya, saya betul. Rian sama Sofi yang usaha. Nah, yang lainnya karena kemarin tidak mengisi survei, nanti kita lihat LKPD-nya ya. Jadi mengikut saja. Saya akan bagikan, sebelum saya bagikan LKPD-nya, kita akan lihat masalahnya seperti apa sih, ya. Kita lihat masalah yang pertama.
Di Kota Bogor, ada sebuah wadah pengusaha hotel dan restoran yang disebut dengan PHRI yang diketuai oleh Dr. Yuno Abetalahai. Nah, ini Dr. Yuno-nya. Kebetulan si Dr. Yuno ini dulu teman SMA saya. Nah lalu orientasi masalahnya. Untuk saling mendukung dan mengembangkan usahanya, PHRI itu mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas masalah-masalah yang muncul. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri 80 orang, tercetus ide dari Dr. Yuno untuk melatih para penggiat UMKM yang bergerak di bidang makanan untuk dilatih agar menjadi pengusaha yang sukses. Ya, jadi ada UMKM itu dikumpulin nanti mau dilatih. Muncullah masalah jika pelatihan ini tidak tepat sasaran kan akan jadi sia-sia ya. Nah, kira-kira penggiat UMKM usia berapa yang akan dijadikan peserta dalam pelatihan ini? Dr. Yuno ingin sekali mengetahui pada usia berapakah para pengusaha yang hadir di pertemuan itu berani memulai usahanya. Nah, ini udah mulai mau dia mencari informasi ya. Dia pengen tahu. Nah, tapi gimana caranya? Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Nah, dapatkah kalian membantu Dr. Yuno? Nanti silakan didiskusikan masing-masing di kelompoknya. Nah, masalah satu lagi mengenai pemain basket. Di Kabupaten Bogor akan didirikan klub basket baru. Nah, karena banyak sekali peminatnya, mereka harus menyeleksi dengan sangat ketat. Proses seleksi kemampuan basket sudah dilaksanakan, jadi sudah pasti jago-jago. Begitu juga dengan seleksi tinggi badan, satu badannya udah tinggi-tinggi semua. Tapi jumlah anggotanya masih terlalu banyak. Untuk memperketat lagi sistem seleksi, pemimpin klub ingin menyeleksi berat badan anggota yang baru ini. Nah, timbullah masalah. Berapa sih berat badan pemain yang akan dipakai untuk menyeleksi ini? Ya, ini kita nggak tahu nih. Ya, si pemimpin klub basketnya juga masih bingung. Nah, lalu pemimpin klub ini menugaskan asistennya untuk mencari tahu berapa berat badan dia pemain basket internasional. Mungkin dia pengen idealnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kalian yang kebagian masalah pemain basket ini juga silakan diskusikan di kelompoknya bagaimana cara kalian membantu asisten pemimpin klub basket itu menjawab permasalahan ini. Ya, nanti di LKPD ada langkah-langkahnya, silakan dibaca. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini duduknya sudah berkelompok? Sudah ya. Oke, kalau gitu saya bagikan saja LKPD-nya ya. Yang kelompok basket dulu deh. Mana nih? Di sini ya. Dibaca LKPD-nya, boleh langsung dikerjakan. Iya, sebentar ya. Ya, ini apa lagi ya? Oh ini ya. Bagian Mas. Nah, ini ya. Kalian beberapa orang? 3, 4. Cukup, guys. Kalian mau pengusaha mau basket? Bisa. Basket bisa. Ya. Nah, ini bagian yang basket ya. Ya, silakan jangan lupa ditulis namanya ya. Ditulis namanya di LKPD-nya semuanya. Ditulis namanya di LKPD-nya. Silakan boleh dibaca model LKPD-nya. Ya.
Ya, silakan didiskusikan. Gimana? Jadi kita perlu tentuin dari yang terkecil dulu, lalu sama terbesar itu ya Bu ya. Oh iya, bisa. Betul. Kita mulai dari Oh, kalian sudah mau mulai masukin ke tabel? ya langsung Oh iya, betul. 16. Kelas pertama berapa sampai berapa? Oh di sini. Di sini. Oh, kamu nentuin, maksudnya ini dulu. jawab pertanyaan ini. Ya. Oh, apa yang kalian lakukan supaya data tersebut menjadi ya, jadi kita seleksi dulu 16 ada berapa gitu. Iya, betul. Ya. Paham ya? Iya, paham Bu. Tanyakan kepada organisasi untuk mencari tinggi badan seseorang pemain basket yang ideal. Oh, ini cara mencari datanya. Ya, bisa searching di internet, menanyakan langsung. Oke, bagus. Udah solusi. Ya, dan berikut adalah hasil mengumpulkan dari 10 yang berusia dan ditanyakan pada usia berapa mereka memilih usia. Ini kalian menjadi asistennya dengan mengerjakan apa yang akan kalian lakukan supaya dapat informasi maksimal. Untuk itu kita cari nilai terbesar dan hasilnya. Menentukan ya. Panjang kelas. Kalau panjang kelas itu selisihnya ditambah dengan 1, betul. Ini sudah mulai masukin data ya? Sudah mulai masukin data. Ya, jadi panjang kelas itu misalnya 165 sampai 184. Berarti panjang kelasnya 184. Diapain? Kurang 165 tambah 1. Ingat, selalu ditambah 1. Ya, kelasnya tambah 1. Oh, ini sedang mau mengelompokkan. Oh, pertanyaan 2-nya belum. Ini ya. Jika kalian menjadi asistennya dengan pengetahuan mengenai statistika, apa yang kalian lakukan supaya data ini menjadi informasi yang berguna? Kalau data begitu kan tidak memberi informasi apa-apa ya? Nah, supaya bisa kita tahu dia berguna apa enggak. Gimana caranya? Mencari data paling kecil. Boleh, bisa. Kita jadi ketahuan ya, yang paling kecilnya berapa, paling besarnya. Perlu nggak? Perlu juga ya. Nah, kalau ada data paling kecil, data paling besar, itu kita tahu apa namanya. Kalau kita masih minimum, kita berarti tahu jangkauan datanya. Oh, antara segini sampai segini, gitu kan? Kira-kira. Ya. Tapi itu aja belum lengkap, ya enggak? Karena kan kita pengen tahu sih sebenarnya datanya memusatnya di mana sih, gitu kan? Kebanyakan. Nah, maka bisa dilakukan apa tuh? Yang minggu lalu kita pelajari. Dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Ya? Ya, seperti itu. Ayo dijawab yang pertanyaan 2-nya. Ini gimana? Oh, cara mencari datanya. Sudah. Ya, lalu pertanyaan 2-nya sudah. Menentukan nilai. Oh, ya, membuat tabel. Betul. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan.
Nah, ternyata asistennya membuat itu tuh data. Ya. Nah, coba jika diperhatikan, ternyata kebanyakan pengusaha informasi ini bisa disebutkan. Lihat apa? Kira-kira kok bisa sih menyimpulkan seperti ini? Kamu lihat apa ya? Bisa tahu? Dengan melihat tabel. Lihat tabel. Coba tabel yang sebelah mana, kan tabel banyak nih. Kok dia bisa tahu ya? Katanya yang ini ya. Katanya yang ini nih. Tahu dari mana ya? Dari dia kelas ketiga. Kenapa dia pilihnya kelas ketiga? Kenapa nggak kelas ke-1 aja? Kenapa nggak dia bilang umurnya 16 sampai 20 saja? Kenapa dia pilihnya yang 26 sampai 30? Ya? Tahu dari mana dia usia paling pas? Tahunya dari kolom yang keberapa? Ya? Yang paling yang frekuensi. Iya, betul. Berarti kita lihat yang frekuensinya paling. Nah, berarti kan makin banyak orang yang di umur segitu kan? Iya, berarti itu yang bisa memberikan informasi lebih berguna lagi, ya enggak? Oh, ternyata kebanyakan mereka usianya segini sampai segini. Itu ya, itu cara menganalisis tabel distribusi frekuensi. Ya, silakan dijawab dengan melihat apa berarti? Ya, tabel sebelah mana? Melihat apanya berarti yang tadi? Lebih spesifiknya. Melihat frekuensi yang terapa? Yang terbesar, yang terbesar atau yang terbanyak. Ya. Tuh. Ya, silakan diteruskan ya. Setiganya berarti kita 24 sampai Ya, panjang kelasnya berapa? panjang kelasnya 3. 3. Empat. Tadi hitungan kalian berapa? Empat, Berapa coba? 14. 3 koma ya, dibulatkan 3,4. menjadi 4. Ya, berarti panjangnya 4. 27. Itu mulai dari berapa? 16 sampai 19. Oh iya, 16 sampai 19. Ya, berarti kalau panjang kelasnya 4 ditambahnya 3. Tambah 3 iya. Nah, tambahnya 3. 31. Ya. Saya? Ya, diteruskan. Selanjutnya kita perlu mengurutkan data yang berupa seperti ini. Nah, yang pertama itu menentukan angka yang terkecil dan yang terbesar dulu. Lalu mengurutkan datanya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketiga baru kita bikin tabel distribusi frekuensinya. Oke. Jika diperhatikan kebanyakan memiliki berat dari 125 sampai 200. Informasi yang dikumpulkan di sini bahwa kebanyakan pemain NBA itu memiliki berat antara 225 sampai 240 pounds. Nah, mereka itu menggunakan pounds. Jika di kilogram itu 1 poundsnya itu sekitar setengah 0,5 kilogram. Jadi kita kalikan 0,5 kilogram. Informasi ini bisa disimpulkan dengan melihat, nah ini loh, maksudnya pertanyaannya begini, jadi bukan apa namanya, kenapa sih dia bisa bilang berat badannya itu ternyata kebanyakan tuh berat badan segini tuh tahu dari mana? Nah, coba lihat tabelnya tadi, maaf ya halamannya di bolak-balik gini. Nah, lihat dari situ tuh, coba tahu dari mana coba? Jadi informasi tersebut bisa disimpulkan dengan melihat banyaknya frekuensi.
Nah, betul. Frekuensi yang apa? Yang bagaimana? Frekuensi yang terbanyak yaitu antara 225 sampai 244. Iya, ya. Jadi begitu cara menganalisis tabel distribusi. Kita lihat frekuensinya yang terbanyak. Ya, jelas ya? Ya, teruskan sendiri ya. Oh, sudah bagi kelasnya. Oh, kenapa ditipek? Ini salah hitung kelas itu. Salah hitung. Sampai berapa berarti? 4. Panjang kelasnya 4. Jadi kalau nentuin kelas itu jangan ditambahin 4. Nah, jadi tambahin berapa? 3. Ya. Tambahin 3. 16, 17, 18, 19. Panjang kelasnya 4 kan? Nah, 16 sampai 20 sampai 19. Ya, tambahin 3. Yang ini kurangin. Ini batas ini batas tapi bawah itu kayak ini. Oh, banyak kelasnya sama 5. Banyak kelasnya berarti ini adalah 1 di kelas berapa? Supaya nanti dari data yang kalau misalnya dari 188 ke 88. Gitu ya. Jadi nah itu masih bagus. Ya, yang sebelah kiri kurang 4, yang sebelah kanan tambah. Yuk, lanjutkan. Gimana? Ya, jadi caranya gini. Tadi kan panjang kelasnya berapa? Panjang kelas. Mana tadi panjang kelas? Kamu udah hitung kan tadi yang dibagi? Nah, 22,9 ya. Nah, kalau dibulatkan 22,9 itu jadi 23. Maka panjang kelasnya ada 23. Nah, berarti kalau misalnya mulai dari 165 itu tidak kita tambah 23 tapi ditambah 22. Karena 165-nya ikutan dihitung. Oh iya iya. Ngerti nggak? Kalau misalnya kita tambah 23, nanti jadi yang masuk ke sini ada 24 data kebanyakan. Misalnya contohnya gini nih, misalnya cuma panjang kelasnya 5 misalnya ya. Misalnya mulai dari 1, 2, 3. Oh, enggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelas ini kan mulai dari 1 sampai 5. Iya enggak? Selisihnya 4 kan? Tapi panjang kelasnya 5. Nanti enggak maksudnya? Jadi saya mulai dari 1, kan terakhir 5, berarti ditambahnya 4. Ini enggak maksudnya? Berarti kalau ini panjang kelasnya 23, berarti ditambahnya 22. Jadi kelasnya 1 mulai dari 165 sampai dari 165 sampai 187 ditambah dengan 22 ya, jadi ngerti nggak? Nah, habis 187 turun ke bawah naik 1 jadi 188 ditambah 22 berapa? 210. Tulis berarti bawahnya 188 sampai 210 gitu ya. Terus habis 210 berarti berapa bawahnya? 211. Ya. Sampai 200. Tambahin 22. 33. Ya, diterusin bisa? Ya, terusin ya. Oh, belakang dulu. Oke, kan mau mulai usahanya, ini tahu dari mana? 81 sampai 18 sampai 31, tahu dari mana? Tahu dari mana? Nah, betul, lihat di frekuensinya lagi karena dia frekuensi ya.
Nah, sekarang belum jawab ya. Kira-kira apa yang akan diadakan ditujukan untuk pengusaha pada usia tentang usia berapa? Misalnya apa? Ya, yuk dipikirkan. Kira-kira kalau kamu jadi pengusahanya tuh, latihannya buat usia berapa? Di atas lo yang ini kan dulu. Ya, tinggal disalin aja itu. Iya. Di atas tuh yang sebelah kanan, tinggal Sebelah disalin. kanan, berarti 19,5. Ini tinggal disalin aja nih. Ini namanya tepi atas. Ayo, salin. Ini sudah. Gimana kosong? Kenapa ini masih kosong? Apa? Jadi apa? Atas kelas. Ini nggak suka. Gimana caranya? Jadi ditambah 0,5. Ya. Sampai 187,5. Sini yang lain. Seribu. Apa? Punya waketnya? Tadi kosongnya. 20 Jadi gantian. Gantian astaga. Siapa yang minta waketnya? Nah, tadi kan panjang kelasnya 23 ya. Jadi tambahinnya sama 22. Tambahin 22 coba jadi berapa? 210 tulis. Berarti bawahnya 2. Langsung naik 1. 211. Naik 1. Baru tambahin 22. Nah, turun ke bawah naik 1 lagi. Ya. Tambahin 22. Kalau tepi bawah, tepi atas tinggal disalin. Ya. Bisa? Terusin. Oh, masih bingung? Masih bingung? Kenapa bingung? Nih, berarti 211 ya? Oh, ini 210 dong. 210 kan tambahinnya 22, jangan tambahin 23. Nah, turun sini jadi 211. Ya, naik 1. Nah, tambahin dengan panjang kelas tadi kan 23 ya, tambahinnya 22. Selalu tambahnya 22 di sini. Jadi nanti lanjut 22. Iya, jadi berarti 211 kan? Tambah 22 berapa? 211 tambah 33 dong. 233 Ya ya? enggak? 33. Terus tulis 233. Nah, turun ke bawah nambah 1. Habis 233 berapa? 234. 234 tulis. Sampai ditambah 22 lagi iya, ya? 22. Sampai 25. 25. Nah, dia enggak? Bisa terus sendiri. Coba. Ini bisa. Coba. Habis 25 berapa turun ke bawahnya? 90. Iya, betul. Ya, dihitung frekuensinya. Oh, tinggal dihitung frekuensi ya? Iya. Yuk, dihitung frekuensinya. Tengahnya bisa lihat nggak polanya tambah berapa? Tambah 23. Jadi selalu titik tengahnya itu selalu selisihnya dengan yang bawah itu sama dengan panjang kelas. Ya, tuh. Sudah, kita tidak
tinggal dianalisis tabelnya. Nah, oh udah jawab juga. Nah, sudah. Sampai ya. Oke. Ya. Sekarang kesimpulannya. Kira-kira berapa tentang berat badan pemain basket yang dapat diterima? Alasannya apa? Ayo dipikirkan. Ya. Baik, Bu. Sure. Ini gimana? Selesai. Sudah sampai kesimpulan. Sudah. Oke. Ya, kita tunggu teman-teman yang belum selesai ya. Selesai belum? Ini baik, Bu. Maksudnya berarti sudah siap ya? Oke, Bu. Ada yang sudah jadi? Sudah dihitung frekuensinya? Sudah, ya bagus. Ya, hitung frekuensinya di itu ya, dikasih warna-warna ya, biar bagus. Ya. Ya. Next ya. Ini juga nanti yang sudah itu kamu kotakin. Misalnya kelas yang pertama kamu kotakin, kelas yang kedua kamu sudah 3i, kelas yang keempat kamu lingkari. Boleh tuh, punya kamu boleh coret-coret. Ya supaya nanti nggak ya. Oh, tinggal kesimpulan yang terakhir. Iya. Lagi menulis. Oh iya, jawab coba tuh. Setelah data dikelompokkan menjadi 7 kelas, sudah selesai ya? Informasi apa yang bisa didapatkan dari tabel? Coba lihat tabelnya. Dilihat tabelnya. Tuh. Kira-kira gimana cara menganalisis tabelnya? Kira-kira tabel itu ngasih kamu informasi apa? Datanya gimana? Sekarang udah dikelompokkan kan? Nah, apa ketahuan dari mana tuh? Frekuensinya kenapa? Lebih tinggi yang Nah, paling banyak ya? di kelas 3. Kelas 3. Berarti itu yang kelas 3 itu berat badannya itu ya? Berat badannya berapa sampai berapa? 211 sampai 233. Ya, betul. 211 sampai 233. Ya, jadi ternyata kebanyakan Berat badannya 211 sampai 233. iya, berat badan siapa? Pemain basket. Nah, berarti harus jelas kasih informasinya, ya? Itu cara menganalisis tabel. Bisa? Ayo, silakan tuliskan. Ini beres ya? Tinggal? Ini menentukan iya ya Bu.
Ini presentasinya apa? Tunggu ya, Pak. Iya. Jangan lupa. Jadi yang 20 itu tadi 11 sampai 25. Kalau yang Ya. ini bukan rekor kota. Oh ya, ini untuk menentukan kelasnya ya. Ya. Oke. Itu udah selesai ya? Tinggal misi yang terakhir. Oh, tinggal bisa berarti ya. Simpulannya saja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tiga doang kan? 5. Yang biru yang biru. Wah, ini warna-warni nih, bagus nih. 5. Warnanya hampir sama. Kamu kasih warna apa yang kamu hitung? Ini coklat. Coklat. Coklat hampir mirip sama hitam sih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin lain kali ya, biarpun warnanya apa beda-beda, gambarnya dibedain jadi yang satu lingkaran, yang satu kotak, yang satu segitiga gitu. Jadi pas ngitung gampang kelihatan gitu ya. Sudah? 40 sampai masih masuk ke frekuensi ya? Ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati biasa. Yang mana ini. Namanya dia menghitung frekuensi ya. Usahanya panitia. Tapi udah beres? Udah. Tinggal Nah, yang lain. ini udah. Coba dicek bener nggak ini total datanya harus berapa?
Harus 50. Benar nggak? Coba kami hitung. Benar nggak 50? Udah cek belum? Kenapa? Boleh pakai kalkulator. Ya, HP kamu ada kalkulator kan? Boleh, biar cepat. Karena tinggal satu doang, tinggal dua. Benar ya? Nah, ya. Frekuensi, dijumlahkan frekuensinya. Benar nggak sama jumlah datanya? Ya. Ini sudah ada data yang miss. Tahu nggak UMKM apaan? Nah, ya betul. Usaha mikro, kecil, menengah. Itu industri rumah tangga. Berdasarkan data para pengusaha memulai Udah, para pengusaha memulai usahanya pada usia udah gitu doang Bel. Nah, tinggal kesimpulannya. Tuliskan langkah-langkah untuk membuat sudah banyak yang selesai ya? Sudah selesai. Kalian sudah banyak yang selesai ya? Hanya tinggal nah ya. Kelompoknya Adila itu tadi ya? Oh belum. Itu kan iya tungguin ekstra. Gimana sudah? Ya, tuh tinggal fokusnya dulu. Bentar ya, kita menunggu kelompok Adila selesai.
Oke. Kita presentasi sekarang aja ya. Tinggal kelompok Adela doang. Kelompok Adela pun cuma tinggal situ ada doang kan? Ya. Yo. Kita mulai dari kelompok pengusaha dulu ya. Coba, kelompok pengusaha siapa yang mau presentasi ke depan? Ya, boleh. Silakan Denis. Mau berdua boleh? Jadi nggak usah ini. Jawabnya langsung tulisan aja di sini ya. Nanti begitu ada tabel, kalian sesi dengan video nanti isinya di sini aja. Ya. Jadi kalau yang lain saja. Ini juga boleh nanti kamu isi di papan, ya. Atau nanti diomongin saja, nanti yang tabel ini diisi di sini aja biar teman-teman. Ya, silakan boleh dipakai ini di sekolah. Ya, di sini ya. Silakan. Ya, kita perhatikan dulu temannya mempresentasikan masalah yang pertama tentang pengusaha. Silakan, Denis. Kira-kira cara yang kita pakai untuk membantu Dr. Yuno mendapatkan datanya. Yang pertama, kita tanyakan satu-satu kepada dia tersebut, lalu menyiapkan dua form untuk diisi. Nah, untuk pertanyaan kedua, jika kalian menjadi asistennya dalam mengetahui mengenai statistika, apa yang akan kalian lakukan supaya data tersebut menjadi informasi yang berguna? Yang pertama, kita menentukan rumus yang paling mudah dan yang paling tua. Yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi, dan yang ketiga, mengelompokkan data tersebut. Ini di sini. Mau diisi sudah atau dia mau nanti? Jika diperhatikan, ternyata kebanyakan orang memulai antara 26 sampai 30 tahun. Informasi ini bisa disimpulkan dengan melihat frekuensi terbesar. Selanjutnya, dari tabel di atas, banyak kelas ada 5 kelas. Terus dari tabel di atas, banyak kelasnya ada 5. Adalah 5. Dari data mentah, data kecilnya adalah 16. Dan nilai terbesarnya adalah 40. Sehingga jangkauan data sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. 40 dikurang 16 sama dengan 24. Jika pada 80 data tadi ingin dikelompokkan menjadi 7 kelas, bagaimana cara menentukan kelasnya? Angka 1, bagilah jangkauan dengan banyak kelas yang ingin dibuat. 24 dibagi 7 sama dengan 3,42. Angka 2, bulatkan ke atas hasilnya menjadi 4. Langkah ketiga, gunakan hasil pembulatan ini sebagai panjang kelas. Panjang kelas berapa? 4. Di sini. Ya. Yang kan ternyata nggak ke belakang. Nah. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kalian ditanya panjang kelas, jangan langsung dikurangin. Misalnya kelasnya antara interval kelasnya 16 sampai 19. Ya, panjang kelasnya jangan dikurangi 19 ke 16, tapi harus dikurang lalu ditambah sampai. Karena kan sebenarnya data 16 yang masuk ya 16, 17, 18, 19. Ya, kalau datanya kecil sih bisa dihitung pakai tangan ya. Ada terus. Tapi kalau main basket datanya besar ya. Nah, yang main basket itu datanya udah nggak bisa dihitung pakai tangan lagi. Kalau kamu harus lihat polanya. Oh, ternyata untuk menentukan kelasnya, interval kelasnya itu mulai dari data yang pertama dari data kecil ditambah dengan panjang kelas yang dikurangin 1. Ya, jadi kalau ditanya panjang kelas
selisihnya ditambah 1. Jadi kalau mau cari interval kelasnya, tambahkan dengan penyebab kurang 1. Jelas ya? Itu triknya kalau bikin tabel distribusi frekuensi supaya lebih cepat. Ada yang tahu nggak kenapa ya harus ada batas kelas? Sama Dr. Danis tulis. Ya, boleh Adela. Usia pengusaha tersebut masih kurang dari umur 16 tahun, soalnya umur dia tuh 16,5 bulan, berarti dia masih bisa masuk ke kelas tersebut. Ya, misalnya dia umurnya berapa tadi? So, umur dia 15,5. Dia masih bisa masuk ke kelas 1 yang umurnya 16 sampai 19. Kalau 15 maksudnya umurnya udah 15,5 tahun. Ya, Nah, ya biasanya kalau umur nggak pernah pas ya. Coba saya tanya, kamu umur berapa? Emang pas teman-teman 16 kali ini? Enggak kan? Nah, bisa 16 kurang apa 16 lebih? 16 kurang, berarti masih 15 tahun dong. Oh, 16 lebih. 16 lebih berapa bulan? Lebih 3 bulan. Nah, ini 16 tahun lebih 3 bulan. Nanti dia masuknya ke kelompok kelas yang mana? Kelas yang 1, masuk 16 tahun. Ya. Jadi kenapa harus ada batas kelas? Karena kadang nggak genap dia 16 tahun. Dia 15 tahun 11 bulan. Sebulan depan ulang tahun. Nah, itu udah bisa dimasukkan ke kelompok yang ini. Ya. Jelas ya? Ya, betul. Seperti itu. Nah, itu di atas di bawah. Ya, di atas sama di bawah sebenarnya tinggal batas kelasnya aja di ini ya. Jadi ada istilahnya, ada istilah di bawah, ada istilah di atas. Jadi tepi itu adalah data yang masih bisa pinggirannya, gitu ya. Nanti tepi bawah ini akan sangat berguna pada saat kalian menghitung mean, median, modus. Pernah hitung mean, median, modus di SMP? Nah, bedanya apa sama ini? Lagi di SMP datanya dibawa pakai gini nggak? Enggak, datanya tunggal ya. Nah, ini data tunggal. Nah, yang kita pelajari adalah data berkelompok. Oke, datanya kita kelompok, kita kelas-kelasin. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Belajar masih tentang mean, median, modus. Titik tengah juga ada polanya ya. Ada yang perhatikan nggak? Tadi lagi ngerjain. Apa ya polanya ya? Siapa yang melihat polanya? Ya, boleh lihat. Titik tengah itu bisa jumlah kelas dibagi dua. Iya, jumlah interval kelasnya jumlah dibagi 2. Betul. Terus apa hubungan misalnya 17,5 ke 21,5? Itu selisihnya berapa tuh? 4 itu apanya? 4 itu Itu kan dia punya pola. Ya nggak? Berarti kalau kamu udah tahu hanya 17,5, kamu tambahin 4 aja terus ke bawah. Ya, oke, silakan lanjutkan Nanis. Pertanyaan dihasilkan cukup frekuensi, mana kelas 1 14, kelas 2 13, kelas 3 15, kelas 4 19, kelas 5 10 dan kelas 6 5, kelas 7 4. Nah, 1. Yang kebagian dana usaha coba dicek, sama nggak? Sama. Usaha siapa lagi? Oh ya, sama? Sama. Oke. Karena biasanya salahnya pas waktu itu frekuensi ada kekurangan 1, kemudian 1 itu kalau udah salah 1 itu silakan kok. Iya, itu ya. Ya, lanjut. Apa dibacain aja? Pada dari kelompokan menjadi 11, informasi yang bisa didapat dari tabel distribusi frekuensi di atas disampaikan kepada video, yaitu kebanyakan memulai usahanya di usia 28 sampai 31 tahun pada kelas 4. Lalu kira-kira pelatihan yang akan diadakan ditujukan untuk membuka UMKM usia pekan sama ya. Berdasarkan data yang dapat ditujukan untuk usia 28 sampai 31. Karena lebih banyak yang ingin memulai usahanya pada usia tersebut. Gitu. Oke, sebentar. Udah, sampai situ aja ya. Oke, menurut kelompoknya Danis, pengusaha itu kebanyakan dari data yang didapat ya. Dari data yang didapat itu katanya kebanyakan pengusaha memulai usahanya di umur 28 sampai 31. Karena kita tahu frekuensi yang paling banyak. Nah, lalu kesimpulannya akhirnya gimana tuh? Kesimpulan menjawab pertanyaan masalahnya. Kan masalahnya tadi awalnya kita mau mengadakan pelatihan, ya enggak? Nah, untuk usia berapa jadinya pelatihan itu akan ditujukan?
Untuk usia 28 sampai 31. 28 sampai 31. Yang lain setuju nggak? Yakin? Ada yang punya pendapat lain nggak? Nggak ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Tidak ada? Oh ya, Adela. Kenapa Adela? Dengan pelatihan pengusaha itu lebih banyak dari 19 bisa diambil usia pada 25 sampai 27 karena yang ingin memulai usaha pada usia 25 sampai 27 juga banyak, bukan 15 berarti yang kuotanya masih tersisa bisa diambil dari usia 25 sampai 27. Oke, yang lain ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Jadi kita lihat datanya nih, ya. Kita lihat datanya. Ternyata ternyata memang yang paling banyak itu 19 frekuensinya, ya. Maka memang kebanyakan pengusaha itu mulai usahanya di usia 28 sampai 31 tahun. Tetapi ternyata kalau pelatihan itu dibatasi usia hanya segitu, ternyata waduh ini kok peminatnya cukup sedikit dibatasi usianya segitu. Maka usia itu bisa kita perluas dengan melihat mana lagi yang banyak. Ya, yang 15 itu sebenarnya sama 19 juga sama ya, banyak ya. Nah, sebenarnya bisa kita perluas juga, jadi boleh deh 24 sampai 31 juga. Ya, jadi tergantung pengambil keputusan. Ya, kita hanya membantu menghitungkan statistiknya nilainya segini. Tapi semua keputusan dikembalikan kepada pengambil keputusan untuk menggunakan data kita. Ya, jadi statistik itu hanya untuk menolong membuat keputusan. Begitu ya? Jelas maksudnya? Jelas. Oke, silakan. Oh, sudah selesai ya? Oh, itu nanti aja. Ya, sudah selesai berarti? Sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih kelompok Danis. Ya, terima kasih. Ya, jadi masalahnya sudah terjawab ya. Jadi ternyata berdasarkan data yang kita dapatkan ini, nah ini datanya kita serahkan saja ke si Dr. Yuno ya. Ini loh data pengusaha kita. Jadi kalau dilatih nanti usia sekitar 28 sampai 31 ini berpotensi dia jadi pengusaha yang sukses, banyak yang sukses dibanding kita melatih orang-orang yang usianya sudah di atas 36 tahun itu hanya 5 orang, 4 orang ya. Nah, peluang untuk suksesnya juga kecil seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok pemain basket. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Sofi. Boleh berdua silakan. Ini Sofinya kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Nah, iya. Oh, jatuh. Ya, silakan. Boleh di-scroll ini ya. Di Kabupaten Bogor akan menjadikan basket baru karena mereka harus menyeleksi dengan sangat ketat. Proses seleksi kemampuan basket dilaksanakan, itu juga dengan seleksi badan. Tapi jumlah anggota masih terlalu banyak untuk memperketat seleksi sertifikat di pemimpin klub ingin menyeleksi berat badan anggota baru. Timbullah masalah berapa berat badan pemain yang akan diterima klub ini. Dapatkah saling membantu menjawab pemimpin klub ini menugaskan asistennya untuk mencari tahu berapa berat badan setiap pemain basket internasional. Pertanyaan 1. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh asisten untuk mendapatkan data? Tuliskan kemungkinan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data. 1. Searching di internet. 2. Bertanya langsung kepada organisasi basket. 3. Membuat form untuk membantu data. Pertanyaan kedua, jika kalian menjadi asistennya dengan pengetahuan mengenai statistika, apa yang akan kalian lakukan supaya data tersebut menjadi informasi yang berguna? Yang pertama, mencari data kecil, kemudian mencari data terbesar, mengumpulkan data, dan membuat tabel distribusi frekuensi.
Ternyata kebanyakan pemain basket NBA memiliki berat badan antara 225 sampai 244 pound. Informasi ini bisa disimpulkan dengan melihat frekuensi terbanyak. Dari tabel di atas, banyak kelas ada 9. Dari tabel di atas, panjang kelas adalah 20. Dari data mentah, nilai terkecilnya adalah 165. Dan nilai terbesarnya adalah 325. Sebentar. Panjang kelasnya berapa? 20. 200. Panjang kelasnya dari 165 sampai 184. Benar nggak? Coba dicek bantu. 184 dikurang 165 tambah 1 berapa? Benar ya? Oh iya benar-benar. Berarti panjang kelasnya 20. Betul. Lanjut. Sehingga jangkauan data sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 325 dikurang 165 sama dengan 160. Jika ke-50 data tadi ini dikelompokkan menjadi 7 kelas, bagaimana cara menentukan kelasnya? Langkah pertama, bagilah jangkauan dengan banyak kelas yang ingin dibuat. Jangkauannya ada 160 dibagi 7 sama dengan 22,9. Langkah kedua, bulatkan ke atas, hasilnya menjadi 23. Langkah ketiga, gunakan hasil pembulatan ini sebagai panjang kelas. Gunakan hasil penemuan di atas untuk membagi 50 data tadi menjadi 7 kelas ke dalam tabel di frekuensi. Ya, silakan ditulis dulu. Ya, jadi kalau misalnya tadi waktu data pengusaha, hitung panjang kelasnya, menentukan kelasnya masih bisa dihitung pakai tangan. Cobalah ini. Panjang kelasnya saja sudah 20, ya enggak? Jadi jangan mengandalkan tangan lagi, kita harus lihat pola. Ya, perhatikan polanya. Dari 163 ke 187 itu selisihnya 165 ke 187 itu selisihnya 22. Berarti panjang kelasnya 23. Ya, kita lihat polanya seperti itu. Jadi lebih cepat mengerjakannya. Ya. Nah, menentukan batas kelas juga ini. Batas kelas tadi kebetulan nih datanya nggak koma-koma ya. Data dari 187 turun ke 188. Kan selisihnya 1 ya. Nah, menentukan batas kelas itu adalah setengah dari 1 tadi. Ya. Jadi kalau batas kelasnya kalau nanti misalnya loncatnya pakai misalnya loncatnya 2, berarti setengah dari 2, atau loncatnya setengah, berarti setengah dari setengah gitu ya. Ya, ini kebetulan loncatnya 1 dari 187 ke 188, maka batas kelasnya kurang setengah sama ditambah setengah. Ya, lalu tepi bawahnya tinggal misalin saja batas kelas yang sebelah kiri yang bawahnya. Sambil diperhatikan yang kelompok basket sama enggak? Sama ya. Nah, titik tengah. Masih ingat tadi menentukan titik tengah? Dia itu seperti menentukan apa sih? Ada yang ingat nggak? Median, betul. Ya, dia seperti menentukan median waktu SMP. Median dari kelasnya. Ya. Nanti titik tengah ini nantinya akan terpakai untuk menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata, menghitung ukuran penyebaran data juga nanti dipakai. Ya. Ya.
Silakan diperhatikan frekuensinya. Sudah di total tadi berapa? 50. 50. Sudah pas ya? Yang kelompok yang lain sama enggak? Sama. Oke. Silakan lanjutkan. Pertanyaan 3, setelah data dikelompokkan menjadi 7 kelas, informasi apa yang bisa didapatkan dari tabel distribusi frekuensi di atas untuk disampaikan kepada peserta? Karena frekuensi terbanyak adalah 3, kebanyakan pemain basket NBA mempunyai berat badan sebesar 211 sampai 233 pound. Jika diubah ke kilogram menjadi 95,6 sampai 105,5 kilogram. Kira-kira berapa rentang berat badan pemain basket yang dapat diterima di klub? Apa alasannya? 95,6 kg sampai 105,5 kg. Karena berat badan pemain basket NBA rata-rata memiliki berat badan 95,6 sampai 105,5. Oke, kamu rubah ke kilogram ya. Berarti itu kelas yang keberapa? Tiga. Kelas yang ketiga. Kalau oke, menurut kelompoknya Sofi itu katanya pemain basketnya karena hasil dari data kita adalah 211 sampai 233 pound ya tadi yang paling banyak, maka diusulkan bagaimana kalau diseleksinya yang berat badannya segitu saja katanya. Ada yang punya usulan lain nggak? Oh iya, Rian. Gimana Rian? Menurut saya kebanyakan pemain basket NBA itu berarti antara 188 sampai 233 pound, karena saya melihat kelas kedua dan ketiga itu selisihnya hanya beda 1, karena dan bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan itu. Oke, baik ya. Jadi kelompoknya Rian mengerjakan basket juga sama ya. Kita perhatikan data di sini. Nah, perhatikan datanya ya. Kita lihat datanya ini ternyata selisihnya cuma 1 antara yang terbanyak ya. Yang terbanyak 14, tapi kelas sebelumnya cuma 13. Jadi ternyata sebenarnya 11-12 ya, bedanya tipis. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar seleksi dengan ketat, kita ngambil pemainnya cuma sedikit, kita bisa pakai rentang ya kelas ke-3 saja. Ya. Tapi kalau seandainya wah ternyata kedikitan nih yang masuk, yang lolos seleksi cuma sedikit, bisa saja kita usulkan yang kelas kedua juga boleh diperbolehkan masuk. Tapi semuanya tergantung kepada pengambil keputusan. Statistika hanya alat bantu untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Ya, seperti quick count, tahu? Kalau mau pemilihan presiden, alat bantu itu ya. Nah, tapi terserah lagi kembali ke kita sebagai pemilih yang mau ngikutin quick count atau enggak. Kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan beri applause. Ya. Oke. Nah, berarti ada yang bisa menarik kesimpulan nggak? Pelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa ya? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya, silakan Dennis. Untuk kita bisa mengumpulkan data, kita bisa menentukan sertifikat dan tabel. Oke, menurut Dennis, untuk mengumpulkan data kita bisa menggunakan tabel. Kalau mau buat tabel pertama tadi kamu ngapain dulu? Menentukan titik minimum sama maksimumnya, bukan titiknya nilai terkecil terbesar. Lalu apa lagi? Tentukan kita maunya banyak dibagi berapa kelas gitu ya. Nah, tadi yang nilai terkecil dan nilai terbesar dipakai untuk mencari jangkauan. Lalu menentukan apa lagi? Panjang kelas. Gimana cara ngitung panjang kelas? Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah tahu panjang kelasnya, lalu kita ngapain? Tentukan kelasnya. Setelah tentukan kelas, ya sampai akhirnya kita menentukan frekuensinya. Betul, ya? Oke. Nah, untuk penguatan hari ini, saya sudah siapkan di Google Classroom, saya sudah siapkan video mengenai tabel distribusi frekuensi. Silakan kalian gunakan untuk belajar, ya. Oke, saya berikan juga tugas ada di GC juga sebenarnya dari buku paket halaman 54, ya. Nanti silakan dikerjakan di rumah, dikumpulkannya lewat GC juga saja, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pelajaran hari ini? Nah, sudah
sudah ini ya, sudah pengen pulang semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan, Denis. Iya. Sebelum kita cekap ini, kita berdoa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Mari supaya pulangnya dengan semangat kita teriakan yel-yel kita lagi. Matematika? Matematika itu? Ya, selamat siang semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ini jadi apa? Ibu, saya izin untuk matikan rekaman ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Anas. Sukses Bu Anas. Matiin rekamannya di situ bisa nggak? Tolong matiin rekaman. Rekaman itu. Maaf, bisa matiin nggak record? Saya live izin ya Bu Anas. Jangan. Ini kita lagi rekam cancel. Video. Saya izin live ya Bu Anas. Ini